Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil karimil mananir rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam wa ashkuruhu ala al-khairi wal in'am wa atubu ilaihi minadh dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh saha pengurus pengawasan jajaran pengurus pengawasan Al-Muttaqin Catur Panca ingkang satuhu kinabekten, wonten ngarsanipun para bapak, para ibu jamaah pengaosan Majelis Taklim Al-Muttaqin ingkang insyaallah dipun tresnani dening Allah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun yaktos menawi menika dipun etang sedaya makhluk menika boten waket ngetang nikmat ingkang sampun kaparingaken Allah dumateng para kawulanipun. Pramila yaktos sumangga estu-estu kita syukuri, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini juga merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ngendika ma khairun nas man tala umruhu wa khairu amalihi. Ini jadi catatan bagi kita supaya kita selalu bersyukur. Selalu ada upaya, ada peningkatan dari hari ke hari. Apalagi saya yakin kita sedaya menika sampun kenging pasal di atas 50. Gitu Bu. Kita semuanya di sini sudah kena pasal di atas 50. Maka mari ini jadi panduan kita bahwa Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita semua, yaitu dengan sabdanya khairun nas api-api wong. Api-api wong lek ora ana liyane to niku. Sinten sing ngendikanipun sing dianggap wong sing paling apik menika ingkang sepindah inggih menika man tola umruh, sapane wong kang dawa umure. Ananging mboten cukup teng mriku.
Terus enten lanjutane, nak mentok dawa umure Firaun mawon dawa umure. Ning niku mboten termasuk khairun nas. Wonten lajenganipun Rasulullah ngendika wa khairu amalihi lan apik amali. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya termasuk kula tindak wonten mriki pinanggih menika betul-betul dalam rangka meningkatkan kualitas amal kita. Sehingga betul-betul dengan panjangnya umur betul-betul nambahi amal kebaikan, bukan malah sebaliknya. Karena hakikat hidup yang sebenarnya itu adalah di yaumul qiyamah. Adapun kita besok akan bahagia atau tidak itu sangat ditentukan kehidupan yang sangat sebentar di dunia ini. Ngendikanipun Rasulullah, a'maru ummati bainas sitin wasabin. Umure kawulane ingsun kuwi 60 tekan 70. Adapun yang lebih itu sedikit. Tetapi yang sebegitu itu sangat menentukan bahagia atau tidaknya besok di yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah itu besok, ya Allah, inna yauman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah besok itu sama dengan 1000 tahun perhitungan kamu di dunia. Ya Allah. Terus nek 70 tahun niku pinten janting akhirat. Karena di sana satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Ya Allah. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Jura jempin 7 tahun menika paling ting akhirat namung 1,5 jam. Pinten niku Bu? Kula mau nek ngeling-eling niku ndur pripun. Tapi ampun patah semangat. Kita harus berupaya. Yang sudah, yang belum mari kita upayakan yang lebih baik. Sholawat salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatipun, para keluarganipun, dan para kawulanipun ingkang tansah thiqah nderek tuntunanipun, lan mugi-mugi termasuk kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun Rasulullah. Allahumma amin. Pengawasan menika sekolah wau sampun dimulai dengan berlatih membaca Al-Quran. Itu sebuah awal yang baik. Hurung-hurung wis oleh ganjaran okeh. Sebab nopo Rasulullah ngendika sapa wonge sing maca kitab Al-Quran satu huruf, maka dia mendapat sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan dilebihkan menjadi 10 kebaikan. Coba satu, dan Rasulullah ngendika lam akul alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, terus lam harfun, mim harfun. 3 huruf sudah 30 kebaikan. Tadi berapa huruf Bu? Mudah-mudahan itu dilanjut di rumah. Kalau kita sudah di atas 50, berupaya 1 hari 1 juz. Nggih mboten? Insya Allah 30 hari 30 juz. Betapa bahagianya kita sedang membaca Al-Quran, terus ikhlas karena Allah, kok dipundhut Mas? Niku wis ngalamat husnul khotimah. Bae mesti
Sedane niku mesem tiang sing kados ngoten niku. Ora malah merengut napa malih ngrikine ngeten angel dikathuke. Lah enten kok ngoten niku. Insya Allah. Monggo menika kebiasaan di pengajian ini dibawa di rumah kita untuk dibiasakan kita gemar membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, Majelis Taklim ini biasanya sampai jam berapa? 9:15. Napa nggih? Kula ken matur napa niki? Kula tak matur sekedhik mawon, nggih. Tema hari ini saya ngambil judul kunci rezeki berkah. Kula ambali malih kunci rezeki berkah. Ibu-ibu lan bapak-bapak mesti tanglet napa batin. Kenapa judule kok ora kunci rezeki kathah? Nggih to? Kok ora kathah? Karena ternyata yang memberi manfaat itu belum tentu yang banyak. Kadang-kadang sedikit tetapi manfaatnya luar biasa. Maka tema kita hari ini adalah kunci rezeki berkah. Maka kalau ada pertanyaan, ibu-ibu pilih ingkang pundi menika? Boten berkah boten kathah, kalih kathah boten berkah. Berkah boten kathah ingkang setunggal, ingkang kaping kalih menika kalih kathah boten berkah. Pilih ingkang pundi menika? Pilih sing nomor 3, kudune sing kathah ning berkah. Ning niku mboten enten opsi ngoten niku. Opsine namung kalih. Wong pilihan bupati, pilihan jagone kalih ora disenengi ala golek sing 3 ya hangus suaranya. Nggih to? Nggih, ibu-ibu, milih sing ingkang pundi nomor setunggal? Berkah boten kathah. Siap menika? Anak cucu kita siap, Bu? Nah, Ibu kula kinten pun berkah nih. Yang penting nanti kembali ke keluarga kita. Gitu betul. Saya yakin saya lihat pasuryanipun Bapak Ibu pun kelihatan menunjukkan berkahnya. Mudah-mudahan betul-betul menjadi calon penghuni surga. Kula ngoten niku ndongake padaikatnya ndongake awake kula kiamat. Tiang sing purun maringi donga tiang kata sanesipun pada ikatnya nanti akan kembali kepada diri kita. Terus begitu. Terus ibu kali bapak pun siap menawi rezekinipun boten kathah. Ning sing penting berkah. Lah berkah niku napa? Berkah itu apa? Berkah itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita selalu minta kepada Allah. Nggih boten. Ya Allah, paringono kula umur ingkang berkah. Ya Allah, berilah keluarga saya keluarga yang berkah. Ya Allah, berilah saya rezeki yang berkah. Ya Allah, berilah saya suami yang berkah. Bapak-bapak, ya Allah berilah saya istri yang berkah. Berkah itu sesuatu yang kita minta. Lah berkah itu apa? Berkah itu bukan berkat. Walaupun mungkin bahasa Jawa kita berkat itu mengacu pada berkah. Salah satu tanda pikantuk
kebaikan, nek ada pertemuan dur kandil nggawa berkat. Nah niku maksudnya membawa sesuatu yang bermanfaat. Barangkali pulang ke rumah ditanyakan, ngasto nopo Bapak? Perlu iki nopo? Nah itu berkat. Nah, ternyata yang namanya berkah itu menurut Imam Ghazali itu artinya adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Artinya apa? Bertambah kebaikannya. Itu menurut Imam Ghazali. Adapun menurut Imam Nawawi, yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Jadi berkembang menjadi banyak. Kalau nggak banyak nominalnya, paling tidak banyak manfaatnya. Itu namanya berkah. Kredit motor, motore jagem, damel nyambet damel, lancar nyambet damele, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini berarti motornya berkah. Kredit motor untuk kerja, ternyata begitu dipakai nabrak tiang. Umat. Nah, kita berdoa tidak sampai umpamanya salah. Itu berarti kurang berkah. Karena apa? Ternyata menimbulkan masalah, walaupun masalah kadang-kadang itu juga sebagai awal kebaikan. Mila bagi orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah, berkah itu kalau makan gitu, makan bersama. Yang namanya berkah itu adalah to'amun wahid yakfi lil isnen. Makanan porsinya untuk satu orang, tetapi cukup dimakan 2 orang. Itu namanya berkah. To'amun yakfi To'amun isnen yakfi lil arba'ah. Makanan yang cukup untuk 2 porsi orang, cukup untuk 2 orang, tetapi ternyata begitu dinikmati cukup untuk 4 orang. Ini namanya berkah. Itu namanya ziyadatul khair. Tapi ya sebaliknya, nek sak cething dhewe kok ya akhirnya kurang niku, kira-kira berkah napa mboten? Nah niku napa niku? Niku mboten berkah. Lah, selanjutnya kira-kira pertanyaannya, Bapak Ibu, kira-kira harta yang dimiliki sudah berkah belum? Ya, sudah berkah belum, Bapak? Insya Allah berkah atau berkah insya Allah? Untuk mengatakan bahwa harta kita itu berkah, itu ternyata saya kaji dari beberapa ulama itu ada tanda-tandanya, Bapak Ibu. Ya, monggo mangke kira-kira tanda itu ada, nah itu baru kita mengatakan berkah. Tapi kalau belum, ya, ada tanda tanya, masih ada waktu memperbaiki amal kita. Oke, betul. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, ada 4 ciri bahwa harta itu berkah. Ada 4 ciri rezeki yang kita miliki itu bernilai berkah. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama, harta atau rezeki itu berkah apabila membawa kita kepada
ketenangan. Ketenangan hidup. Bang Sulimale, ciri yang pertama, kalau harta itu berkah, harta itu jika kita nikmati, kita gunakan, membawa kita, membawa keluarga kita ketenangan, walaupun itu sedikit. Jadi begitu menikmati rezeki itu, tidur ya nyenyak, gitu. Tidur nyenyak mboten Bapak Ibu. Untuk ibadah juga tenang, gitu. Anak-anaknya juga manut. Nah niki, mangke enten sing ciri yang keempat itu, ternyata kok anaknya mboten manut. Nah, niki ada tanda tanya. Jadi membawa ketenangan hidup, nyaman. Walaupun sedikit. Kita dapat harta yang banyak, neng goleki polisi, goleki KPK. Kira-kira tenang mboten niku? Udah tandanya itu, cirinya harta itu tidak barokah. Sekarang kan juga ada itu, sering mingguan datang niku. Ada tetangga kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu, boten to nih, insyaallah. Setiap minggu datang. Padahal nggak ada cadangan di rumah. Akhirnya ganggu tetangga. Tetangga 1 kali 2 kali oke. Tapi nek terus-terusan pripun menika. Nah, itu barangkali itu namanya tidak tenang, tidak membawa ketenangan hidup dan tidak membawa ketenangan lingkungan. Nggih, Pak. Nah, kalau seperti ini berarti harta atau rezeki itu tidak berkah. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, harta itu barokah. Harta itu jika kita gunakan, kita nikmati, itu meningkatkan kita akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula Bang Sulimale, ciri yang kedua, harta itu dinyatakan berkah jika harta yang kita nikmati, kita gunakan itu memotivasi kita dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nalikane dereng pikantuk rezeki menika salat jamaah di masjid namung maghrib. Begitu konsumsi menikmati rezeki itu, terdorong, terbangkit semangatnya. Aku usianya semakin tua, mosok akan sama saja seperti kemarin. Sementara malaikat selalu menguntit kita, termotivasi sehingga sholatnya tambah isya jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah. Nah, kalau seperti ini namanya meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kasus ketika perjuangan merana itu taat, ya kan, ada malah banyak yang sebaliknya kan, ketika dodolan soto iseh keliling, begitu mendengar azan langsung menuju masjid. Ada itu setiap hari begitu terus, pokoknya setiap. Tetapi ketika ternyata pelanggannya semakin banyak, dikenal sotonya, terus akhirnya nyewa aja kios yang di dekat masjid. Amrehi menek enten tiang adzan mireng,
terus saged ting masjid. Betul. Begitu nyewa betul, pelanggannya juga banyak. Ternyata begitu banyak, malah kusik gak azan. Kusik gak azan. Ini kalau seperti ini ada tanda tanya. Karena semakin banyak itu, akhirnya apa? Gak muat di dekat masjid. Akhirnya nyewa dia agak jauh. Dah nyari yang tetap akses ke masjidnya mudah. Betul, nyewa betul dibangun, pelanggannya semakin banyak sehingga bingung membuat perencanaan, sehingga ketika ada panggilan sholat sudah burung komat kok nek adzan. Begitu lambat laun, akhirnya apa? Wis sing penting sholat neng omah. Lambat laun, jaya, akhirnya kancane ora do sholat, ternyata kancane ora. Nah, yang seperti ini harta yang dia peroleh berarti bukan menambah ketaatan. Bapak Ibu mbok menawi tasih kemutan, ada kisah yang dulu pernah di tafsir Jalalain juga disebutkan itu. Ada kisah Sa'labah, nggih mboten? Sa'labah itu terkait dengan surat At-Taubah ayat 75 dengan 76. Yang di situ disebutkan, dan di antara mereka ada yang membuat janji kepada Allah. Jika Allah memberikan aku harta banyak, nikmat yang banyak, maka saya akan sedekah dan saya ingin berusaha menjadi orang yang soleh. Itu terkait dengan kisahnya Sa'labah. Sa'labah niku ya Allah nalikane miskin luar biasa taatnya. Ngantos dipun cariosaken wonten ing tafsir Jalalain itu, Sa'labah itu kalau sholat itu 5 waktu pasti di masjid jamaah bersama Rasulullah. Tetapi apa Bapak Ibu? Sholatnya itu mat kolam blas. Komat sholat terus salam bablas. Mboten mau spirit. Rasulullah memperhatikan ini Sa'labah ini kok setiap begitu sholat selesai tidak wirid langsung pulang. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Betul, ditanya oleh Rasulullah, "Hei Sa'labah, kenapa kamu ketika saya cermati setelah sholat langsung pulang?" Bagaimana jawabannya Sa'labah? "Iya wahai Rasulullah, kenapa saya lakukan ini? Kalau keinginan saya ingin wiridan. Tetapi karena kondisi saya, perlu diketahui wahai Rasulullah, saya bersama istri itu hanya punya satu baju. Ketika saya kesini itu istri saya telanjang di rumah. Enten saniki ngoten? Mboten enten. Tahun 45 niku goni nggih. Mungkin nek tahun zaman dahulu kan saged niku. Nek sekarang ndak ada. 45 itu kalau ceriosi bapak kula niku ya do make goni tahun 45. Nah, itu 14 abad yang lalu mungkin itu betul kan itu. Karena seperti itu, Sa'labah itu minta doa kepada Rasul. Saya diberi rezeki yang banyak sehingga saya bisa beli baju untuk istri saya, bisa memenuhi kebutuhan saya, dan saya janji akan taat wahai Rasulullah. Ngoyok terus, minta terus. Sebetulnya Rasulullah juga muji, tetapi karena minta terus akhirnya betul-betul didoakan oleh Rasulullah. Terus sambil dikasih modal kambing sepasang. Betul itu. Begitu dibangun, ternyata kambingnya itu berkembang seperti ulat. Dalam beberapa bulan satu rumah sudah penuh. Beberapa hampir 1 tahun 1 RT penuh
Sampai diceritakan baru mungkin 1 tahun itu di kampungnya itu sudah nggak muat, penuh dengan kambingnya Sa'labah. Akhirnya nyewa ke lembah. Di sana berkembang pinak, betul peternakannya. Karena sudah seperti itu, akhirnya Rasulullah ngutus bawa surat utusan kepada Sa'labah. Betul. Sampai di sana bagaimana Bapak Ibu? Ditanyakan, apa benar ini surat dari Rasulullah? Ditanyakan, apakah benar ini surat dari Rasulullah? Yang kedua, ini bukan zakat tapi upeti. Ya Allah, ngoten. Padahal riyen janjine akan sedekah, akan menjadi orang baik. Maka dengan kasus itu akhirnya turun ayat surat At-Taubah itu, ya. Mendengar ayat itu dibacakan sampai Sa'labah, akhirnya Sa'labah mau zakat gitu. Tapi Rasulullah sudah tidak mau. Saya baca di riwayat berikutnya, ketika Rasulullah sampun wafat, itu tidak mau menerima zakatnya dari Sa'labah. Setelah khalifah ganti yaitu Abu Bakar juga mau membayar zakat, karena Rasulullah tidak mau menerima, saya juga tidak mau menerima. Sampai Khalifah Utsman bin Affan juga tidak mau menerima. Nah itu Sa'labah meninggalnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu tidak mau menerima. Lah, harta kalau seperti ini yang Sa'labah, maka harta yang seperti itu insya Allah tidak berkah. Karena apa? Tidak menambah semangat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning benten nek jeneng sinten menika? Abdurrahman bin Auf. Nate maos Bu cariyosipun. Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat Rasulullah yang dinyatakan besok calon masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Bahkan pernah Abdurrahman bin Auf itu mendengar ada selentingan, informasi itu benar atau tidak, bahwa Abdurrahman bin Auf besok akan masuk surga agak akhir. Karena apa? Karena nanti akan dihisap hartanya, itu panjang waktunya. Mendengar seperti itu, ya Allah, pripun Bapak Ibu? Abdurrahman bin Auf berusaha untuk jadi miskin. Ketika perang Tabuk, separuh hartanya diinfakkan untuk membiayai perang Tabuk. Niki perang Tabuk kenging napa zaman Rasulullah kok perang terus niku? Zaman Rasulullah itu perang itu karena diperangi, mboten terus merangi niku mboten. Ya, diperangi mboten merangi. Jadi kalau tidak benar bahwa Islam disebarkan dengan pedang itu tidak benar. Jadi Rasulullah itu mempertahankan diri, termasuk perang Khandaq, akhirnya kota Madinah itu karena dalam kondisi paceklik, mau diserang dari berbagai kubu oleh orang-orang kafir, paceklik, akhirnya apa? Kota Madinah itu dibuat apa? Khandaq itu namanya, Khandaq itu artinya parit lah. Jadi sekitar kota Madinah dibuat parit semua, sehingga supaya apa? Pasukan musuh tidak mudah masuk. Jadi perangnya itu karena membela diri, maka tidak benar kalau Islam itu disebarkan dengan pedang. Itu mempertahankan diri. Lah, langsung perang Tabuk kalau wau. Nah itu separuhnya diinfakkan. Lah ternyata ketika perang Tabuk terjadi dan alhamdulillah kaum muslimin menang, itu pulang ke Madinah, kurma itu gagal panen. Nek tengi Temanggung nek sing do nandur Lombok kenging patek. Gagal panen. Semua susah. Baru saja perang, begitu pulang ke Madinah gagal panen. Kurmanya busuk.
Melihat seperti ini Abdurrahman bin Auf, bagaimana? Ini kesempatan saya supaya menjadi miskin. Sing separuh wis tak infakake kanggo biaya, separuh hartanya maksudnya, ya. Biaya perang Tabuk, yang separuh ini saya jual lagi untuk membeli apa? Kurma busuk dengan harga standar normal. Betul, akhirnya semua panenan di kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Terus dikumpulkan di rumah, aman, mudah-mudahan ya Allah. Tapi apa Bapak Ibu? Beberapa hari berikutnya itu datang utusan dari negeri Yaman, bukan zaman, negeri Yaman. Yang maksudnya menyampaikan bahwa di negeri zaman sedang terjadi krisis. Krisisnya apa? Krisis kesehatan. Kalau kita kemarin mungkin pandemi. Para tabib di sana, para dokter mengatakan hasil penelitiannya obatnya adalah kurma busuk. Kurma busuk. Akhirnya menyampaikan itu dan tidak membeli kurma dengan harga standar, tapi apa? 10 kali lipat, ya Allah. Ini bukti bahwa orang kalau ingin berbuat baik itu ya akan selalu ditolong oleh Allah. Ya. La in syakartum la azidannakum. Tujuannya main miskin dengan membeli kurma busuk, ternyata apa? Yang terjadi sebaliknya. Ya Allah. Nah, kalau seperti ini yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf, berarti harta yang dinikmati adalah memotivasi, meningkatkan ketaatan kepada Allah untuk selalu menambah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia yang Nah ini namanya berkah. Jadi ciri yang kedua ya, beda dengan ya, ciri-cirinya banyak yang tidak berkah itu termasuk milik Korun. Gitu. Korun itu kan dulu miskin. Ketika miskin itu juga wah, nyuwun donga kali Nabi Musa tenanan. Ini begitu kaya raya, ya. Mungkin kayanya tidak ada yang orang yang sekaya sekarang, termasuk walaupun mungkin Bill Gates. Saya baca Bill Gates itu penghasilannya tidak per jam tapi per menit. Tiap menit berapa? 65 juta per menit nih Bu. Sekarang, neng itu masih kaya Korun. Ya karena Microsoft Word-nya itu, ya karena memang menguasai dunia. Sehingga Bill Gates ya, tetapi ternyata saya baca riwayatnya untuk kegiatan sosial juga kuat, walaupun bukan orang Islam. Ya, karena apa? Mereka juga menyadari the power of giving, the power of giving. Ya. Ajaibnya orang kalau memberi. Nah, termasuk Abdurrahman bin Auf itu menolong, akhirnya ditolong oleh Allah. Ya, kembali. Jadi ciri yang kedua harta itu. Aku pun jam 09.00 niku. Pun jam 09.00. Padahal saya ingin menyampaikan cirinya 4, cara mendapatkan harta supaya berkah ada 4. Kayak tekan ciri, kayak ciri yang kedua. Mangke tak dek mawon nggih. Pripun men boten tidak terputus. Tidak terputus. Ya, jadi ciri yang kedua adalah menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah merasa cukup dan bersyukur. Jadi kita mendapatkan gaji dari kerja kita itu merasa senang, cukup, terus bersyukur.
Itu ciri berkah. Ya, tapi kalau tidak kok kurang, baik. Ya betul, yang namanya kebutuhan itu selalu kurang, nggih mboten. Tapi insya Allah nanti ada. Sing siji kuliah nang UGM setunggal malih teng mriku monggo bayar kabeh. Gaji hanya sekian. Tapi kita kalau alhamdulillah kita sudah mendapatkan harta ini, kita gunakan nanti sambil kita cari. Pasti Allah kasih jalan. Itu bersyukur. Ya. Tapi kalau pikirannya kurang, akhirnya membuat badan nervous. Kalau nervous, akhirnya badan muncul apa? Hormon apa? Dalam tubuh itu. Kalau orang sudah cemas, khawatir, niku napa? Hormon apa? Hormon underline apa? Itu yang membuat akhirnya badan kita tidak sehat. Jadi berapapun yang kita sudah usahakan, itu kita merasa cukup, terus bersyukur kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan itu hasilnya bukan murni dari kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu namanya qanaah. Nah ini qanaah. Gandeng manuk kula tak singkat mawon. Nah, ciri yang keempat akan harta yang kita nikmati, kalau harta itu berkah, itu membawa keluarga kita harmonis. Bendik ya bendik ning kala ora bendikan terus. Nanti bendik Bu, ya karena memang manusia, ya kan. Tapi sekali-kali. Itu dalam koridor harmonis. Tapi kalau tidak berkah ya itu. Ya, nalika isih pegawai cilik, ya sehidup semati, ya, setia dengan istri, begitu naik jabatan, ya teruji itu. Nanti akan diuji. Ya, ternyata malah punya will. Ya, will. Nah, ini kan banyak terjadi, punya will. Sing istri tahu, kalau duwe will, aku ya berusaha. Duwe apa? Pil. Aduh. Jadi will karo pil jadi, aduh. Ya Allah. Kalau sudah kayak gini, ya Allah mesti akhir keluarganya kiamat. Ya betul. Kula gadah rencang sing ngoten niku entem, mboten rencang nggih, kula ngertos niku. Sampai anaknya tahu. Ya Allah. Ibunya punya pil, bapaknya punya will. Dos pundi duran? Ya. Ini kalau keluarga seperti itu berarti hartanya tidak berkah. Mungkin riyen nalika daftar pegawai ngeten. Ngoten to. Nek mboten ngeten mungkin ketika melaksanakan tugas sering telat, sering tidak amanah. Itu kan akhirnya membuat harta yang dia dapatkan tidak berkah. Nah ini. Nah, kinten-kinten sekawan menika pun enten ting kita sedaya dereng iki. Satu, membawa ketenangan. Yang kedua, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Yang ketiga, ya, merasa cukup dan bersyukur. 4, keluarga harmonis. Niki. Insya Allah menika nek sekawan menika sudah ada di kita. Mudah-mudahan betul-betul memang di kita harta kita sudah barokah, sudah berkah. Terus nah niki intine jane niki ning intine kok pun telas niku wekdalipun. Lah bagaimana supaya kita mendapatkan harta yang berkah? Itu ada 4 cara.
Yang pertama, hasil jerih payah sendiri. Hasil jerih payah sendiri. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang malas bekerja. Ya, jadi hasil jerih payah sendiri. Bahkan saya baca di dalam hadis itu, orang yang ambil tali pergi ke gunung, ambil kayu, diuntingi, dipanggul, dibawa ke pasar, itu lebih berkah daripada orang yang begini. Ya. Coba bayangkan, yang di jalan-jalan itu menurut saya tanya, ada yang hasilnya sampai sehari itu nek 200.000 itu kecil Pak, sepi, ribut, sepi. Itu kata Rasulullah, ya, pergi ke gunung ambil tali, ya, bawa ke pasar, itu lebih berkah daripada orang yang meminta. Maka ada hadis Nabi Dawud itu makan dengan bekerja sendiri. Maka tidak ada makanan yang lebih berkah dan baik kecuali dengan makanan yang diusahakan sendiri. Saat ini malah merajalela nih, ya Allah temangku kok kadang ini terus begini. Ini kembali ke mental. Jadi orang Islam itu mental mau bekerja. Maka ini supaya berkah yang pertama. Bahkan pernah, pernah Rasulullah itu menjumpai saat Al-Ansori itu tangannya itu melepuh, Bu. Terus disalami oleh Rasulullah, isin salaman kali Rasulullah begini melepuh kasar. Rasulullah tanya, kenapa ini tangannya kok seperti ini? Ini karena saya menggali tanah dan mengembelah batu. Untuk apa kamu menggali tanah? Untuk mencari nafkah, membiayai keluarga saya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tangan saat itu langsung dicium oleh Rasulullah. Bayangin. Nah, tinggi gila. Buatan itu no. Rasulullah nyium tangan yang seperti ini yang besok tidak akan disentuh oleh api neraka. Minta itu boleh sebetulnya, tapi karena terpaksa. Ya, terpaksa boleh minta, tetapi meminta menjadi sebuah mata pencaharian sangat dibenci oleh Rasul. Maka yang pertama, harta supaya berkah itu hasil jerih payah sendiri. Yang kedua, dilakukan, diusahakan, diupayakan dengan cara yang halal. Ya. Tidak nipu, ya, dan lain sebagainya. Kalau dagang tidak terus main timbangan, curang, ya. Kalau makelaran tidak mengatakan ini wow istimewa, padahal didempul kan ngoten si makelaran mobil nih. Itu termasuk cara-cara yang tidak benar. Nah, yang ketiga yaitu tidak mengganggu ibadah. Yang keempat, selalu berdoa dan berzikir. Usaha itu ada pasang surutnya. Usaha apapun itu pasti ada pasang surutnya. Ketika surut itu tetap tidak patah semangat, berdoa dan berzikir. Itu 4. Jadi cirinya ada 4. Caranya ada 4. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan betul-betul harta yang kita nikmati, kita miliki menjadi harta yang berkah, syukur kathah, saged turah, iso tindak Mekah Al-Mukarramah lan saged mbangun omah. Menawi mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Kula pungkasi billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo kita pungkasi majelis menika kanthi bermunajat kepada Allah, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memohonkan kepada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkura. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkura. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.